Market tidak bergerak karena kebetulan, setiap candle adalah jejak keputusan besar. Dan minggu ini, market tidak sedang mencari arah, tapi sedang menunggu sesuatu yang besar. Jika kita melihat market minggu ini, kita tidak melihat tren yang jelas, tapi kita melihat keraguan. Di video ini, kita akan membahas top 5 pair dengan analisa teknikal dan fundamental untuk melihat peluang market yang benar-benar relevan minggu ini. Mari kita mundur sejenak. Pada pekan lalu, market memberikan satu pesan yang sangat jelas. Ekonomi belum runtuh. Non-farm payrolls melonjak jauh di atas ekspektasi. 178.000 pekerjaan baru ketika market berharap hanya 65.000. Itu bukan sekedar angka. Itu adalah sinyal bahwa mesin ekonomi masih berjalan. Unemployment rate turun ke 4,3% dan consumer confidence ikut naik. Tapi tidak semuanya sempurna. Sektor manufaktur masih tertahan. Pertumbuhan memang ada, tapi tidak merata. Dan dari sinilah ketidakpastian itu muncul. Kesimpulannya, dolar menguat karena data tenaga kerja. Namun, market tidak sepenuhnya percaya bahwa kekuatan ini akan bertahan. Karena semakin kuat ekonomi, maka semakin kecil peluang penurunan suku bunga. Dan itu bukan kabar baik untuk semua aset. Analisa fundamental. Sekarang kita masuk ke minggu yang jauh lebih krusial. Di hari Senin, market dibuka dengan ISM Services PMI. Sektor jasa adalah tulang punggung ekonomi Amerika. Kemudian FOMC Meeting Minutes. Disinilah kita mencoba membaca apa yang sebenarnya dipikirkan oleh The Fed. Namun puncaknya datang di hari Jumat, yaitu CPI dan Core CPI. Jika inflasi kembali naik, maka harapan penurunan suku bunga bisa hancur. Tapi jika inflasi turun, maka ini bisa menjadi awal dari pelemahan besar dolar. Di saat yang sama, China merilis data inflasi, Kanada merilis data tenaga kerja, dan semua ini akan membentuk sentimen global. Kesimpulannya, minggu ini bukan tentang arah, tapi tentang keputusan. Market akan memilih tetap percaya pada kekuatan ekonomi atau mulai bersiap untuk perubahan arah besar. Top 5 pair minggu ini. Pertama, pair euro dolar Amerika Serikat pada time frame H4. Struktur market saat ini masih bearish ditandai dengan harga bergerak dalam channel turun dan tetap berada di bawah EMA, yang berarti tekanan jual masih mendominasi. Setiap kenaikan yang terjadi bukan tanda kekuatan, melainkan retracement sebelum penurunan berikutnya. Perhatikan area di atas terdapat zona supply di sekitar 1,1600 hingga 1,1640. Ini adalah area krusial tempat seller sebelumnya masuk dengan agresif, dan sejauh ini harga selalu gagal menembus zona tersebut. Di bawahnya terdapat resistance minor di area 1,1550 hingga 1,1575 yang kini menjadi area reaksi penting. Sementara di sisi bawah terdapat support di 1,1500 mulai diuji berulang kali dan support selanjutnya 1,1475. Dan kita tahu satu hal dalam market, semakin sering sebuah support disentuh, semakin besar kemungkinan level itu akan ditembus. Jika itu terjadi, maka jalan menuju zona demand di 1,1450 hingga 1,1410 akan terbuka lebar. Kesimpulannya, jika struktur lower high masih terbentuk, maka itu adalah sinyal paling jujur dari market bahwa tren bearish masih belum berakhir. Sekarang kita ke bagian skenario trading. Skenario utama adalah bearish continuation. Selama harga masih berada di bawah area supply, maka skenario utama tetap sama, yaitu bearish continuation. Setiap rejection di area resistance 1,1550 hingga 1,1575 bisa menjadi peluang entry bagi seller. Target pertama penurunan menuju area support di 1,1500. Jika level ini ditembus, penurunan bisa berlanjut ke 1,1475 dan bahkan ke zona demand di bawahnya. Skenario alternatif adalah bullish reversal.
Jika harga mampu break dan close kuat di atas zona supply 1,1600 itu, akan menjadi sinyal penting bahwa buyer mulai mengambil alih kendali. Break tersebut bisa memicu perubahan struktur. Target kenaikan menuju level supply berikutnya 1,1640 dan bahkan lebih tinggi. Tapi ingat, tanpa konfirmasi, itu hanyalah harapan. Market tidak bergerak berdasarkan keinginan kita. Ia bergerak berdasarkan realita, data, dan keputusan besar di balik layar. Tugas kita bukan menebak arah, tapi membaca, menunggu, dan bertindak di saat yang tepat. Karena pada akhirnya, di dunia trading ini, yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling disiplin. Kedua, pair GBP/USD pada time frame H4. Struktur market saat ini menunjukkan satu arah, lower high dan lower low. Ini adalah tanda klasik dari downtrend. Harga bergerak di bawah EMA menandakan bahwa momentum masih dikuasai oleh seller. Setiap kali harga naik selalu ditolak kembali, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terus menekan dari atas. Mari kita lihat zona penting pada bagian atas. Terdapat zona supply di sekitar 1,3300 hingga 1,3350. Ini adalah zona distribusi, tempat di mana seller berkali-kali mengambil alih kontrol. Di bawahnya terdapat area resistance di 1,3240 hingga 1,3270. Area ini sudah diuji dan gagal ditembus. Sekarang kita lihat ke bawah. Terdapat area support di 1,3180 hingga 1,3150, sedang berada di bawah tekanan. Jika area ini ditembus, maka jalan menuju zona demand 1,3120 hingga 1,3080 akan terbuka. Kesimpulannya, selama harga tetap di bawah resistance dan struktur tidak berubah, maka market masih berada dalam kendali seller. Sekarang kita masuk ke skenario trading, bukan untuk menebak, tapi untuk bersiap. Skenario utama adalah bearish. Jika support di 1,3180 berhasil ditembus, maka tekanan akan semakin besar. Seller akan masuk dan mendorong harga turun lebih dalam. Target berikutnya menuju 1,3150, bahkan dapat menuju zona demand 1,3120 hingga 1,3080. Area resistance menjadi zona ideal untuk mencari peluang sell. Skenario bullish hanya alternatif, namun market selalu punya kemungkinan lain. Jika harga mampu break di atas 1,3270 dan bertahan, maka buyer memiliki kesempatan untuk mengambil alih. Target kenaikan menuju zona supply 1,3300 hingga 1,3350. Ini adalah skenario yang lebih lemah, karena melawan arah tren utama. Market tidak pernah bergerak secara acak. Ia bergerak karena ekspektasi, ketakutan, dan karena keputusan besar yang dibuat oleh para pelaku market. Dan tugas kita bukan untuk melawan market, tapi untuk memahami dan mengikuti arusnya. Ketiga, pair USD/JPY pada time frame H4. Struktur market masih menunjukkan bullish, ditandai dengan higher high, dan higher low masih terbentuk. Namun perhatikan satu hal penting, harga tidak lagi bergerak agresif naik, melainkan mulai bergerak mendatar. Ini adalah tanda klasik dari fase distribusi. IME masih mengarah naik, tapi mulai melandai, yang artinya momentum buyer mulai melemah. Sekarang kita fokus pada zona kunci di area 160 hingga 160,50 adalah resistance kuat, dan di atasnya terdapat zona supply besar di 161 hingga 162. Pada sisi bawah terdapat area support berada di 159,20 hingga 158,70. Dan zona demand kuat di kisaran 158,20 hingga 157,50. Saat ini harga berada di tengah zona paling berbahaya untuk entry karena tidak ada dominasi yang jelas antara buyer dan seller yang masih saling menguji. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu skenario trading. Skenario pertama, bullish. Bayangkan dolar kembali mendapatkan kepercayaan, lalu harga menembus 160 dengan kuat,
Bukan hanya spike, tapi breakout yang solid. Kemudian melakukan retest dan bertahan. Pada titik itu, market memberi sinyal jelas bahwa buyer kembali memegang kendali. Target berikutnya menuju 160,50, bahkan dapat menguji zona supply 161 hingga 162. Dan disitulah pertarungan berikutnya akan terjadi. Namun, skenario bearish akan terjadi. Jika yen bangkit dan ketakutan market meningkat, maka skenarionya berubah drastis. Harga turun menembus support 159,20 dan tidak kembali. Ini bukan sekedar koreksi, ini adalah sinyal distribusi selesai dan market siap turun. Target penurunan menuju 158,7, bahkan dapat menguji zona demand 158,20 hingga 157,50. Dan di sana buyer akan diuji kembali. Market tidak pernah bergerak secara acak, selalu ada cerita di balik setiap candle. Tugas kita bukan menebak arah, tapi menunggu konfirmasi dan bertindak dengan disiplin. Minggu ini jangan terburu-buru, karena peluang terbaik selalu datang kepada mereka yang sabar. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Struktur market masih jelas, yaitu downtrend ditandai dengan lower high dan lower low. Namun saat ini harga sedang naik. Apakah ini reversal atau hanya sebuah pullback? IME mulai menunjukkan perlambatan bearish. Harga mencoba naik menembus tekanan. Tapi ingat, trendline turun masih menjaga dominasi seller. Sekarang fokus kita ada pada zona kunci, pada bagian atas di area 76 hingga 78 adalah resistance kuat. Dan lebih tinggi lagi, zona 80 hingga 82,50 adalah supply besar. Tempat di mana institusi kemungkinan besar akan kembali menjual. Pada bagian bawah terdapat area support berada di 69,50 hingga 68. Dan lebih dalam lagi, zona demand 66 hingga 64,40 adalah benteng terakhir buyer. Saat ini harga berada di tengah, tidak di atas dan juga tidak di bawah. Ini adalah area yang paling berbahaya, karena disinilah banyak trader membuat kesalahan. Sekarang kita bicara skenario trading, bukan prediksi, tapi kemungkinan. Skenario bullish akan valid jika harga berhasil naik menembus area resistance 76 hingga 78 dan bertahan di atasnya, maka kita bisa melihat dorongan lanjutan. Dengan target kenaikan menuju zona supply 80 hingga 82,50. Ini akan menjadi tanda bahwa buyer mulai mengambil alih. Short seller akan keluar dan momentum akan berubah. Namun, skenario bearish akan terjadi jika harga gagal menembus area resistance 76 atau 78 dan kembali turun menembus area support 69,50 hingga 68, maka ini adalah konfirmasi bahwa downtrend masih berlanjut. Target penurunan selanjutnya menuju zona demand 66,60 hingga 64,40. Ketika itu terjadi, market tidak jatuh karena lemah, tapi karena pergerakan sebelumnya belum selesai. Di market bukan yang paling cepat yang menang, bukan juga yang paling pintar, tapi mereka yang paling sabar menunggu konfirmasi. Karena pada akhirnya market tidak pernah salah, hanya kita yang terlalu cepat mengambil keputusan. Terakhir, gold pada time frame H4. Struktur market menunjukkan bahwa harga baru saja keluar dari zona demand kuat. Kita melihat terbentuknya higher low, sebuah tanda awal bahwa buyer mulai mengambil alih. Namun jangan lupa satu hal penting, tren besar masih bearish. Harga masih berada di bawah IME besar, yang berarti tekanan jangka menengah masih turun. Sekarang perhatikan area resistance di 4.800 sampai 4.870. Ini adalah area krusial, yang dimana sebelumnya harga tertahan. Jika kita ke bagian atasnya lagi, terdapat supply zone besar di 4.965 sampai 5.070. Ini adalah wilayah distribusi, tempat di mana seller besar menunggu. Sementara di bagian bawah, kita punya support di 4.550 sampai 4.480. Dan lebih dalam lagi, terdapat zona demand utama di 4.400 sampai 4.300. Jadi posisi harga sekarang berada di tengah medan perang. Belum ada pemenang, tapi hanya ada potensi. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu skenario trading. Skenario pertama, bullish.
Jika harga menembus area resistance 4.800 sampai 4.870 dan break dengan volume kuat, kemudian melakukan retest yang solid, disitulah momentum akan terbentuk. Target berikutnya menuju zona supply di 4.965 sampai 5.070. Jika itu terjadi, struktur market berubah menjadi dominan bullish. Skenario kedua, bearish. Jika harga kembali ditolak di area resistance 4.800 sampai 4.870 dan gagal bertahan di atas trendline, maka semua kenaikan ini hanyalah retracement. Harga bisa turun kembali ke area support 4.550 sampai 4.480, bahkan dapat menguji zona demand 4.400 sampai 4.300. Dan jika demand itu jebol, maka kita akan melihat kejatuhan yang lebih dalam. Dalam trading bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling sabar menunggu konfirmasi. Minggu ini jangan terburu-buru, biarkan market berbicara dan biarkan harga menunjukkan niatnya. Karena di balik setiap candle, ada keputusan besar yang sedang dibuat, dan tugas kita bukan menebak, tapi membaca. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.